Nah, tadi kita sudah tahu bahwa sebelumnya perkenalkan dulu ya. Siapa tahu ada yang belum kenal, ini namanya gitar ya. Nah, jadi kita sudah lihat tadi bagaimana masing-masing fret ini fret ya. Sebetulnya batangan logam ini yang disebut dengan fret. Fret ini menjadi pembatas antara nada yang satu dengan nada yang lainnya. Kalau pada tuts piano kan kelihatan jelas tuh ada tuts hitam, tuts putih, masing-masing itu naik setengah atau langkah kecil sebutannya atau satu semiton. Saya sudah buatkan jembatan keledai yang mudah-mudahan membantu kalian untuk mengingat jika ini kan ada 6 senar ya. Jika masing-masing senar ini lihat dipetik tapi fretnya nggak ditekan, artinya fret kosong atau fret terbuka. Nada apakah yang berbunyi? Nah, ya kita sudah tahu jika ini sebut senar satu ya atau senar paling atas ini, inilah nadanya E. Ya, lihat ya. Kemudian ini nadanya A, ya. Senar ketiga D, 4 G, 5 B, terakhir E kembali. Jadi kalau kita bunyikan ini E, ini jaraknya 2 oktav. Ya, sama-sama nada E. Nah, yang mau kita cari adalah bagaimana kalau kita sudah tahu nada-nada dari setiap fret ini. Lantas bagaimana kita cara mencari pola akornya, ya. Jadi yang pertama kita review sekali lagi, ini E, A, D, G, B, E lagi. Saya sudah buat jembatan keledainya. Ada dia, gue berasa gitu ya. Oke, di slide yang tadi kita sudah banyak ya, ada 9 pola akord dasar dan setiap akord dasar itu tentu saja bisa dimainkan dengan ya 12 nada dasar sebagai kuncinya. Jadi ada kurang lebih 108 akor. Tapi tidak mungkin di video ini saya tunjukkan semua 108 akor itu. Kita coba cari satu contoh saja, yaitu kunci C mayor. Ya, kunci C mayor, nada penyusunnya adalah C E G. Apakah pada gitar ini nadanya harus C E G berurutan? Tidak. Yang penting nada C, E dan G-nya ada. Maksudnya bisa saja susunannya C langsung ke G, lalu E, atau G, C, E, dan susunan lainnya. Nanti kita pelajari itu sebutannya nanti inversi. Nah, supaya tidak semakin melebar, kita lihat kembali ini gitar, sekali lagi fret kosong E. Nah, kalau kita mau mencari kunci C, yang mau kita lakukan adalah fret mana sajakah yang harus kita tekan supaya dia menghasilkan salah satu dari nada penyusun C mayor, yaitu C, atau E, atau G. Oke, ini E. Sudah ada, berarti nggak usah diapa-apain. Oke. Senar kedua. Emang ada. Oh, ada ya. Ada. A, berarti A. A itu paling dekat kemana ya? Ke G, dekat sih, tapi kan dia tidak bisa mundur lagi. Harus jauh sekali untuk dapat kunci G. Berarti dia harus paling dekat ke kemana? Ke C. Jadi A naik setengah menjadi A kres, lihat A kres, kemudian B, C, ya. Jadi sudah dapat E lalu C. Oke, kemudian senar berikutnya, senar ketiga. Senar ketiga tadi ada dia D. Berarti D paling dekat kemana ya? Ke E. Nah, dari D ke E kita harus naikkan sebanyak 2 fret. Ya, D, lihat ini saya tekan fret senar ketiga, fret kosong D, D kres, lihat, lalu E, sudah dapat 3 ya. Ini lihat. Oke, lalu senar keempat, senar berikutnya, ada dia, gue yaitu kunci G, nada G. Sudah benar, karena di nada G itu sudah termasuk di salah satu C, E, G. Berarti kita biarin aja. Oke, sudah dapat 4. Ulang. Oke, senar kelima. Senar kelima ini. Senar kelima B.
Dari B ke C cuma satu langkah aja. Jadi ini B, ya, berarti naikkan setengah menjadi C, gitu ya. Sudah dapat tadi. Kita review lagi. Kita biarkan. Lalu E, ini kan E tadi, kalau fret kosong sudah benar, berarti ini nadanya adalah E, C, E, G, lalu C, lalu E. Nah, akor adalah nada-nada yang jika dimainkan secara bersamaan menghasilkan bunyi yang harmonis. Jadi kalau kita tekan bersamaan atau kita sebutannya strumming atau kita petik ya, maka dia akan menghasilkan kunci C. Kalau begitu bukan hanya begini kunci C, yang penting dia memuat nada C, E, G. Benar. Jadi misalnya di sini E. Masih bisa dengan kita punya 4 jari ya, yang memungkinkan ini dalam situasi, dalam kondisi normal, kecuali untuk yang difabel barangkali. Dari E kita bisa juga naikkan E, F, F crash G. Jadi kita tadi kan begini ya normalnya, hanya 3 jari. Kita juga bisa naikkan satu di sini, atau lebih mudahnya seperti ini, sehingga C juga, atau sama juga kita buat di bawah. Kan ini tadi E, F, F crash G, bisa juga. Oke, nah itu dia. Nah, saran saya kalian boleh bersama-sama, tapi situasi begini tidak mungkin. Maka sebaiknya tulis dulu nada-nada untuk setiap senar ini. Mungkin 1 oktav cukup ya, tapi kalau rajin boleh sampai pada gitar kalian. Maksud saya nggak usah dicoret-coret di gitarnya, nanti jadi jelek. Ditulis di kertas saja boleh. Jadi dari E, F, F crash G, G crash A, gitu ya. Senar lainnya juga sama, dari A crash, B, C, dan seterusnya. Sehingga kalian tahu setiap kali ditekan nada pada fret, misalnya fret manapun atau senar manapun, kalian tahu itu nada apa. Karena kalau sudah tahu, mau disuruh mau buat kunci apapun sudah tahu, karena dasarnya sudah kuat, gitu ya. Jadi dari sini C, ya kan. Jadi sebenarnya bisa juga kunci D seperti ini. Kan ini kan sebenarnya kunci C tadi ya. Kunci C begini. Ini tadi dia 1, 2, 3. Nah, kita juga bisa buat kunci, kita palang di sini kunci D. Karena dari D ke C naiknya setengah. Nah, D ke E naik 1. Sorry, C ke D tadi naik 1, D ke E juga 1, sama. Kunci akor C, F, G, ya. Oke. Atau sudah tahu satu kunci nih, E misalnya, ini E. Berarti naik F, lihat, E ke F setengah, F ke G 1, G ke A 1, A ke B 1, B ke C setengah, naik lagi D, bisa. Oke, jadi E, F, F crash, kita cari crash-crashnya atau molnya, G, G crash, A, ya, setelah A, lalu A crash, kemudian B, lalu C. Jadi sebenarnya teori tentang interval tangga nada dan interval pola akor dasar itu mungkin membosankan, tapi kalau sudah tahu nanti pada alat musik gitar atau pada piano juga akan sangat membantu sekali. Oke.